Satu. Kenapa nggak sampai 23? Ya, 21 aja. Coba aku tanya. Coba. Sampai 23. Tahu kan? Memaksakan keinginanmu terus. Kenapa nggak mau 23? 23 langsung kau baca. 33 dulu, Bang. Kita baca satu-satu deh, Bang. Kau baca. Loh, kalian yang bilang potong-potong ayat, kau kasih ayat 21, lanjut sampai 23. Itu kan satu. Lanjutkan semuanya. Lanjutkan coba semua. Lanjutkan semua. Lanjutkan. Ya, 21 sampai 23. Ya. Kita baca ya. Siap-siaplah kau. Kembali mana ini? Ya. Tadi ayat berapa, Bang? Matius ya? Matius. Pasal 7. Matius 7. Kita tengok ya, siapa dikata Yesus penjahat, pembuat kejahatan ya, dan diusir ya. Ya. Nih, tahu nih. 7, 21 sampai 23. Tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan, penguasaku. Mana ini? Bentar ya, ini dia. Tidak setiap orang yang berseru kepada Aku baca. Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekali pembuat kejahatan. Sekarang jawab ya, Adinda B2 ya. Di dalam Matius 7, 21 sampai 23 yang diusir oleh Yesus dan dikatakan Yesus pembuat kejahatan, orang-orang yang manggil Yesus Tuhan atau orang-orang yang tidak mengaku Yesus Tuhan? Oh ini. Dengarkan ya, baik-baik. Dengarkan baik-baik. Nah, supaya ku ajari kau. Itu dia berkata, bukan setiap, arti hanya sebagian yang tidak masuk surga. Itu pun bisa diawali. Nanti dulu. Itu pun sudah diawali. Siapa yang sebagian itu? Tunggu, Bang. Kenapa kau nggak dengar? Kau tadi ngomong, ku dengarkan. Iya, dengar dulu, karena ini harus dijabarkan satu persatu. Ya, kalau kau ngomong nggak didengarkan. Satu ayat sampai selesai, jangan dipotong. Iya, ku katakan sama kau. Jelas kita berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan sorga. Artinya, melainkan, artinya sebagian. Kalimatnya melainkan. Kan ngomong terus kau nggak kau dengar-dengar kan? Makanya jangan dipotong lah ayatnya, lanjutkan lah. Apa yang kupotong? Kan Tuhan berkata bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga. Nah, kau harus mengerti dulu dia berkata bukan setiap. Jangan dipotong ayatnya, melainkan. Nah, yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Siapa itu yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga? Yaitu yang palsu itu. Kan diawali yang palsu. Kan kehendak Bapa di surga. Sekarang sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Bapa yang di surga ya berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk umat Kristen. Oh, jelas. Waktu dia dibaptis dia berkata, dengarkan. Jangan kau aja yang ngomong, Bro. Berkehendak menjadikan Yesus Tuhan bagi umat Kristen di mana? Nah, pada waktu Yesus dibaptis, ada suara dari sorga, dia jelas berkata, inilah anak yang kukasih, dengarkan mereka. Dengarkan mereka. Siapa kata Yesus? Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi yang perlu kau mengerti, Faruk. Dengarkan dulu, Faruk. Dengarkan dulu. Kalau ini ada ayat berkata. Ini ayat-ayat berkata. Kalau kau mau membahas pembaptisan, berarti di Matius 3:17 dulu kita sepakat. Dengarkan ya kan? Dulu. Makanya kau jangan lompat-lompat. Di belakang pun kau nggak tahu. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Itu kan? Dengarkan mereka. Iya, dengarkan. Itu kan yang data mau kau kasih kan? Ya. Ya. Itu tertulis dalam Matius 3:17. Betul kan? Betul. Nah, yang bersuara itu siapa? Kan Bapa.
Oke, baca Yohanes 5:37. Apa yang kau baca di sana? Bapa yang telah mengutus aku, rupanya tak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa didengar. Yesus Itu saja pengertianmu. mengatakan Bapa suaranya tidak terdengar. Untukmu Faruk. Bagaimana Untukmu. bisa Matius mengatakan ada suara dari surga, suara Bapa? Mari ku bacakan Siapa yang ayatnya. berkomentar, Matius atau Yesus? Mari ku bacakan dulu ayatnya. Bang Singa, Itu bentar, aku untukmu. ngomong dulu. Engkau tidak bisa mendengar suara Bapa. Engkau tidak bisa mendengar suara Bapa. Iya. Karena engkau kan orang nggak ikut Yesus, tapi orang ikut Yesus yang ditebus. Mari ku bacakan ayatnya. Nah, Matius pasal 5 Faruk. Yohanes 5 nomor Matius pasal 37. 5 Faruk. Faruk, dengarkan dulu. Matius pasal 5. Dulu kita fokus dulu Matius 3:17-nya. Kau katakan dalam Matius 3:17, suara dari surga itu adalah suara Bapa yang dituliskan Ya. oleh Matius, ya kan? Sementara dalam Yohanes 5:37, Yesus mengatakan Bapa itu tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Yang mana yang Bagimu, Yesus bagi yang orang bohong atau Matius berdosa, yang benar? bagi kau yang enggak mengikut dia. Tapi mari ku bacakan bagi yang mengikut Yesus. Yesus. Dengarkan, ini di ayatnya. Ini ayatnya Yang saya Faruk. tanyakan, ya, saya tanyakan Aku bisa Dinda. Ngomong saja seperti itu. Yang mana yang benar ini, Dinda? Matius Bang Faruk, 3:17. aku bisa jelaskan Matius itu loh. mengatakan suara itu adalah suara Bapa dari surga. Yohanes 5:37, Yesus mengatakan Bapa itu tidak terdengar suaranya. Mana yang benar? Bagimu, Kok bagimu itu orang tidak berdosa Faruk. Bagimu yang enggak ikut Yesus. Bagimu itu Yesus minta kayak gitu. Nih. Bagi yang mengikut Yesus, mari ku bacakan ayatnya. Ini. Tunggu dulu Bang Faruk, tunggu dulu. Kau jangan asal keluarin orang aja. Jadi Ini. waktu Musa dapat 2 loh batu aja. Itu Nanti kan dulu itu dia Musa menyukai api. dulu baca ini. Ini baca dulu Yohanes 5:37 nih. Ini itu bagimu Faruk, yang orang berdosa Ini. nggak ikut Yesus, nggak dengar suara. Ini tidak ada di sini orang yang berdosa, nggak ada. Jangan Itu bagimu. nggak ada di Kalau sini bagimu Paru, nggak ada tulisannya di sini. mari ku bacakan ayatnya bagi yang Bagi ikut orang yang Yesus. berdosa nggak ada di sini. Iya, Mari memang nggak ada. Ini Tapi kalau dibiarkan bahasanya singa dari Yahuda ini mau menyatakan Yesus siapa? berbohong. Yang Bagi benar ini, kamunya Yesus itu atau- adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Itu Yang seperti benar itu. itu siapa? Yohanes atau Matius? Bagimu. Dah turun. Nggak bisa diskusi lagi. Nggak mau Singa jujur. Yahuda ini kalau dibiarkan nanti dia mau menyatakan Yesus berbohong, berarti itu nanti. Karena Yesus Bang, yang berkatakan kalau tidak abang satu bilang- orang pun bisa kalau melihat abang bilang Bapa. begitu, kalau Yesus abang yang bilang bilang begitu, bahasa tidak seorang bagi- pun bisa melihat Bapa, kata Yesus. Mau kau Iya, bilang benar. Rafael Yesus itu berbohong? Kalau dia bilang tidak Sekarang seorang begini, pun bisa melihat, kan begini, kok bisa katanya cuma kalau kita bagimu melihat- tadi? dengar dulu Berbohong dong. dia Rafael. Yesus Bukan. bilang tidak ada Karena satu kalau orang kita pun bisa melihat. Tuhan secara langsung, pasti mata kita akan, jangankan mata, kita akan mati. Jangan kau pun ikut berbohong, Rafael. Yesus sendiri yang berbicara Ya, ini. saya Tidak nggak berbohong. ada satu orang pun bisa melihat. Tidak ada Saya satu nggak orang pun, berbohong. kata Yesus. Kau mau bilang juga Karena Yesus bohong. Yesus aja mau mengajarkan mengenai firman apa segala macam, pakai perumpamaan. Masalahnya Yesus yang berbicara kau tidak percaya, Rafael. Berarti kau bukan orang Kristen yang mengikut Yesus. Karena dia bicara tidak satu orang pun bisa melihat Bapa. Tidak ada satu orang pun, katanya. Kau mau bantah dia, berarti kau bukan bagian dari kekristenan, bukan pengikut Yesus. Nggak percaya kau sama Yesus, berarti kau bilang Yesus bohong. Kayak gitu maksudmu, Rafael? Kami yang Muslim aja, ya, tidak akan berani membantah perkataannya di dalam Bible kalian. Kami tidak menyalahkan isinya semuanya, tapi kami tidak membenarkan. Kok kau Kristen, ya, menyalahkan apa yang dikatakan Yesus di Biblemu? Kristen apa kau? Saya nggak ada menyalahkan Kau bilang perkataan Yesus itu. bohong. Kan
Ada yang bisa melihat Bapa sama kayak si Gaya udah tadi. Ya, Yesus, Bohong di kalian. Alkitab sendiri kan, di Alkitab sendiri kan udah ada ini. Siapapun yang melihat Tuhan secara langsung akan buta dan bahkan bisa mati. Seperti itu. Ya berarti Yesus bukan Tuhan. Habis. Ya, habis. Apalagi? Habis. Berdasarkan kalimat itu udah jelas kan, siapapun tidak bisa yang melihat Tuhan. Jika ada yang melihat Tuhan, dia akan Yesus mati. adalah anak Tuhan yang dilahirkan Berarti oleh Yesus bukan perantara Tuhan. dari Maria. Itu Bang. Apa? Yesus adalah Apa, anak Rafael? Tuhan, anak Allah, anak Tuhan Allah yang turun ke bumi, ya, yang setelah difirmankan, maka lahirlah dia melalui rahimnya si Maria. Kamu Begitu. itu pun anak bapakmu, Rafael. Apakah kau bapakmu? Saya ini anak bapak saya, tapi saya pada Apakah kau dasarnya bapakmu? saya adalah titipan dari Tuhan. Seperti itu. Iya, saya tanyakan. Ketika kau adalah anak bapakmu, apakah kau adalah bapakmu? Tidak. Ketika Yesus kau katakan anak Tuhan, apakah Yesus itu Tuhan? Tidak. Ketika Yesus kau katakan anak Bapa, apakah Yesus itu Bapa? Tidak. Ketika kau katakan Yesus karena dia anak Tuhan adalah Tuhan, dan Bapa adalah Tuhan karena dia adalah Bapa Tuhan. Sekarang saya tanya, mana lebih tua ini, Bapak Tuhan atau anak Tuhan? Mana lebih tua, Tuhan Bapak, Tuhan anak? Anak Tuhan. Hah? Anak Tuhan lebih tua? Oh, anak Tuhan lebih tua? Oh, Dalam iya, tanda benar. kutip, dalam tanda kutip. Anak lebih tua daripada bapak ya. Kan yang sedang diperdebatkan, yang dipermasalahkan kan Yesus katanya bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kenapa bisa bangkit? Nah, kenapa dia bisa berbuat Kau tahu mukjizat? dari mana? Yang bangkit dari kubur itu bukan Tuhan tapi hantu. Mana aja kau? Kau tahu dari mana bangkit dari kubur itu Tuhan? Jadi sekarang begini, kalau bukan Tuhan, Siapa yang kasih kau informasi, Rafael? Siapa yang kasih kau informasi kalau bangkit dari kubur itu Tuhan? Siapa? Waktu Thomas mencolokkan jarinya ke Dia lubang bekas paku itu, dia terkejut. Ya Tuhan Allahku, terkejut sama kayak kau. Ketika kau terkejut karena kau menggigit, karena kau nginjak kucing, tiba-tiba kau bilang kucing, ya Tuhan, berarti Tuhan kau itu kucing. Kau bilang kau nggak tahu, basi kali materimu. Seluruh pendeta pun, termasuk reaksi saya nginjak kucing enggak kayak saja gitu. menyatakan itu reaksi. Seluruh pendeta pun menyatakan itu reaksi. Berarti Si Fauzan juga. Thomas aja udah ngakuin bahwa dia Tuhan Allah, ya Tuhan Allahku. Siapa? Sekarang bagaimana? Thomas. Nah? Thomas. Itu dia terkejut. Dia tidak mengatakan Tuhan Allah kepada Yesus. Gak ada dibilang Yesus Tuhan Allah, tidak ada. Terkejut Tuhan dia. Allahku. Nah, berarti dia percaya. Kalau dia kalau sudah percaya, dia berarti emang Yesus itu Tuhan. Oh, berarti lebih kuat pernyataan Thomas daripada malaikat. Bukan malaikat satu lebih kuat, tapi kalau udah diperkuat oleh orang yang percaya, makin kuat lagi, Bang. Enggak, mana lebih kuat pernyataan dalam iman kalian? Pernyataan malaikat atau pernyataan Thomas? Pernyataan yang lebih kuat adalah pernyataan yang diucapkan oleh satu malaikat, Alkitab, firman. Dan Ya kalau kita sudah. percaya itu lebih Bang kuat kan lagi sudah kalau kita kasih. percaya. Seperti itu. Bang kan sudah kasih kamu jadi tadi jangan menentang datanya. bahwa Yesus itu Adinda. bukan Tuhan. Karena Babang begini sudah begitu. kasih datanya tadi. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana malaikat itu memanggil Yesus Tuhan. Bahkan Yesus sendiri takut kepada malaikat. Ketika malaikat datang menemui dia, hendak memberikan dia kekuatan. Ketakutan Yesus. Dalam Lukas 1 nomor 31 datanya sudah Babang kasih tahu tadi. Ketika mengkabarkan kepada Maria tentang kehamilan Maria terhadap Yesus, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah kau namakan dia Yesus. Seorang anak laki-laki, Maria akan mengandung seorang anak. Datang si Thomas, maksudnya mau dituhankan si Thomas dia gitu. Maria yang melahirkan anak Itulah manusia. pemikiran abang nggak dapat dimengerti kayak gitu lah kalau nggak ngerti kayak gitulah. Kau yang berpegang kepada doktrin Rafael, semua kau bantah.
Bibelmu kok bantah. Bahkan pernyataan Thomas itu yang pada saya nggak membantah Bible. di dalam Saya nggak iman pernah membantah Kristen, Bible. notabene-nya perkataan Thomas itu dalam iman Kristen, ya di dalam iman Kristen dulu aku pun Kristen, itu Thomas terkejut. Thomas Ya itu Thomas terkejut. Thomas terkejut. Kalau kau Makanya katakan- habis terkejut itulah dia percaya kan. Apa? Habis terkejut itu kan dia percaya kan. Oke, Seperti sekarang kalau saya kita ikuti melihat narasi kamu ya. seperti Saya kita ikuti kalau narasi misalnya kamu, tapi jangan kamu ubah ya. Tunggulah dulu, kita Saya menganggap ikuti hantu narasi nggak ada. kamu. Ya Rafael, saya ikuti narasi kamu, tapi jangan kamu rubah. Sepakat? Oke. Oke, dalam imanmu Yesus itu Tuhan Allah. Yesus itu anak Allah. Oke, ya dia Tuhan Allah bukan? Kenapa? Yesus itu Tuhan Allah bukan? Anak Allah, anak Allah yang Berarti maha anak Allah kudus. bukan Allah. Allah juga. Ada Bapa. Sekali lagi saya tanyakan, dalam imanmu saat ini Yesus itu Tuhan Allah bukan? Iya dong. Oke, apakah dia maha kuasa? Loh, dia yang berkuasa. Dia anak Allah. Kenapa Apakah nggak dia berkuasa? maha kuasa? Iya. Dia Oke, maha kuasa. karena dia maha kuasa, apakah dia berkuasa mampu menjadikan Maria hamil? Menjadikan Maria hamil itu kan bapaknya yang di surga. Ah, lari ke bapak. Bapaknya Lari lagi. Bapaknya menurunkan firman. Yesus Lari itu lagi. firman. Putar lagi ke sana, ke belakang lagi. Ya, kalau Kalau mau aja berani dijabarkan menjamin ya seperti dia, itu, Bang. Tuhan. Karena Yesus itu adalah firman Allah yang turun ke bumi, yang difirmankan oleh Allah. Makanya usah malaikat kamu Gabriel membahas datang lagi tentang kepada firman Maria. Tunggu dulu, Tuhan. kepada Maria. Aku udah berupaya ngikuti narasi kamu loh. Saya ikuti narasi kamu, saya ikuti iman kamu, saya nggak mau bantah. Yesus Ya. itu Tuhan. Yang jadi Tuhan adalah Yesus itu Tuhan jadi manusia. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa dalam imanmu, betul? Betul. Betul? Adakah Betul. kuasa melebihi kuasa Yesus? Nabi Muhammad, Adakah Nabi kuasa Muhammad melebihi pun kuasa Yesus? melalui itunya. Jangan framing, nanti ke sana kita. Adakah kuasa melebihi kuasa Yesus? Ada? Adakah kuasa melebihi kuasa Yesus, Kenapa? Rafael? Adakah kuasa melebihi kuasanya Yesus? Hah? Ada. Ah? Udah turunlah kau. Udah nggak betul lagi. Pura-pura di mute kau. Siapa yang mute kau? Siapa? Udah pakai gaya edis dia, di mute paling nggak. Udah takut dia. Oke, kalau kalian paksakan kali di Tuhan, apakah dia Tuhan Maha Kuasa? Iya, Tuhan Maha Kuasa. Berarti dia yang telah menjadikan Maria hamil. Kuasa dia telah menjadikan Maria hamil. Mencret kalian di situ. Bagaimana seorang anak yang telah menjadikan mamanya hamil? Apakah berakhlak? Gak suka saya gitu. Kalau nggak ada kamu di mute, jangan pura-pura di mute. Bukan nggak berakal lagi, Bang Longor. Oke, teman-teman ya. Mana Baru Sidaga, Bang Faruk? Bang Faruk. Ya, kasih kesempatan buat yang lain. Ya, Baru Sidaga silakan. mana? Ini mau bersedekah ke Bang Malik, silakan.